Selamat sore Bapak-Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadah keluarga secara online berkenan dengan pandemi COVID-19. Untuk tidak memanjang lebar lagi, kita akan memulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca Alkitab yang diambil dari Mazmur 141 bait 1 sampai dengan 10, marilah kita berdoa dulu. Ya Bapa yang berkuasa, ya Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Ya Tuhan, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami untuk mendengar dan kami rindu betul akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan kami, biarlah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu, dengan kami kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab untuk ibadah keluarga pada sore hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 141 dari bait 1 sampai dengan ke-10. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengucap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepadaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati.
Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju padamulah. Aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita diambil dari Mazmur 141 yang diberi tema oleh Majelis Sinode adalah carilah Tuhan. Banyak orang mengakui Daud adalah orang yang hebat dan juga berkuasa. Alkitab mencatatnya sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Bisa kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Namun sosok yang dianggap hebat dan berkuasa ini tetap menyadari keterbatasannya sebagai manusia tanpa campur tangan atau kemampuan dari Allah. Tidak seorang pun sanggup hidup benar di hadapan Allah. Daud memohon agar dia dapat menguasai diri dan mengendalikan perkataan-perkataannya. Menjaga mulutnya agar tetap menjadi penyambung lidah Tuhan adalah komitmen Daud. Tidak semua orang pintar berkata-kata. Tidak semua orang mau menjaga perkataan, sikap, maupun tindakan. Semua orang rasanya pernah mengalami saat-saat di mana perkataan atau perilaku seseorang bisa terasa menyinggung atau bahkan menyakiti, baik disengaja maupun tidak. Hal ini bahkan mungkin saja timbul dari orang-orang terdekat kita. Ada kalanya kita tersinggung cukup parah, sehingga meninggalkan bekas untuk jangka waktu yang cukup lama. Bagai sebuah luka yang meski sudah sembuh, namun bercaknya masih terlihat bertahun-tahun setelahnya. Ada yang memang jahat dan sengaja melukai perasaan kita. Ada pula yang sebenarnya tidak bermaksud jahat, namun kelepasan atau secara tidak sengaja menyakiti hati kita. Manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari kesalahan atau kekhilafan. Kita pun biasa saja secara tidak sengaja menyakiti hati kita. Manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari kesalahan atau kekhilafan. Kita pun bisa saja secara tidak sengaja menyinggung seseorang, bukan? Ada saat di mana kita mengalami saat-saat tidak enaknya menjadi korban akibat tindakan atau ucapan seseorang. Contoh kecil saja saya sampaikan di sini. Dibandingkannya dengan kakak atau adik ketika kecil misalnya. Ada banyak orang tua yang tidak sadar membuat mental salah satu anaknya ambruk karena selalu dibandingkan dengan saudaranya yang dianggap lebih baik. Ini bisa berbekas sehingga mereka dewasa, dan saya pun telah bertemu dengan banyak orang seperti itu. Kita tidak bisa menghindari orang untuk menyinggung perasaan kita atau membuat percaya diri kita ambruk. Tusukan-tusukan kecil itu lama-lama bisa menimbulkan masalah serius jika kita menelan hal dua negatif dari orang lain dan tidak punya kontrol untuk mengatasi hal itu. Akumulasi dari berbagai hal kecil ini akan merampas kedamaian dan sukacita yang berasal dari Tuhan, atau kehilangan keyakinan diri dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang kemudian
mempercayai pandangan orang lain yang keliru tentang dirinya, lalu mengalami kepahitan dalam hidup dan sulit untuk bangkit. Ada yang bahkan sampai menyesali hidup, bahkan melakukan tindakan-tindakan fatal. Kita tidak bisa menghalangi orang lain untuk mengatakan hal-hal negatif, tetapi kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh. Kita pun akan menghadapi pergulatan dari berbagai macam dari sekitar kita, baik dari orang-orang terdekat maupun mereka yang jauh. Godaan untuk menghadapi dengan kekerasan atau membalas ada hal yang seringkali menjadi pilihan kita. Kemudian kita menyesal telah salah ambil langkah, karena apa yang kita lakukan tidak memberikan penyelesaian yang baik. Ya, manusia mempunyai kecenderungan hati untuk menyimpang dari kebenaran dan hidup bertentangan dengan firman Allah. Kondisi hati ini membuat manusia melakukan perbuatan jahat dan mendukakan hati Allah. Nah, Daud mengerti bahwa hanya Allah yang dapat mencegah dirinya dari berbuat dosa. Oleh sebab itu, ia memohon agar Allah menjauhkan dirinya dari segala hal yang jahat. Ada banyak orang menyadari sulitnya menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Namun, tidak banyak yang berani terus terang mengakui keterbatasannya dan meminta Tuhan benar-benar menjaga dirinya. Meminta Allah memampukan untuk menjaga hatinya dari keinginan untuk berbuat jahat adalah keputusan yang bijak. Marilah belajar dari Daud yang mencari pertolongan kepada Tuhan seperti judul dari tema dalam ibadat keluarga kita pada sore hari ini. Mari, carilah Tuhan dengan berdoa. Setiap kita pasti berharap agar doa-doa yang kita panjatkan selalu didengar dan dijawab Tuhan. Kenyataannya, tidak semua doa kita itu dijawab Tuhan. Akibatnya, banyak orang Kristen yang menjadi kecewa, mogok melayani, dan tidak lagi mau berdoa. Sangat menyedihkan lagi, ada juga yang akhirnya putar haluan, lari mencari pertolongan di luar kuasa Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita dalam masalah atau pergumulan yang berat, yang kita butuhkan adalah doa. Baik itu doa yang kita panjatkan sendiri kepada Tuhan atau melalui dukungan doa dari saudara kita seiman lainnya. Begitu pentingkah doa itu bagi kita? Doa lahir karena kita menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Karena itu, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan melalui doa kita. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di dalam doa tergantung mujizat yang luar biasa bagi orang yang percaya. Karena itu, jangan malas berdoa. Sesibuk apapun, berdisiplinlah menyediakan waktu untuk berdoa. Keberhasilan kita dalam rumah tangga, pekerjaan, dan juga pelayanan sangat ditentukan oleh ketekunan kita dalam berdoa. Pelayanan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini tidak akan berhasil jika tidak oleh para pendoa syafaat.
yang siang malam mengetuk pintu hati Tuhan melalui doa-doa mereka. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak pernah lalai untuk berdoa dan membangun kekaripan dengan Bapa di sorga. Itulah kunci keberhasilan pelayan Yesus pada saat ia berada di bumi. Mengapa Yesus perlu berdoa kepada Bapanya? Karena Yesus hendak memberikan teladan kepada kita bahwa dalam wujudnya sebagai manusia, Dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa dari Bapa, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Seberapa sering kita berdoa? Atau malah kita berkata, mana sempat, keburu telat, untuk kegiatan lain saja kita sempatkanlah. Apakah untuk berdoa saja kita tidak punya waktu? Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Mampukan kami untuk berkarya dalam kehidupan kami sesuai firman yang baru kami dengar. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Tuhan, dengan segala kekuatan pemerintah, dengan segala upaya dan dengan segala usahanya, agar pandemi COVID-19 ini berhasil dan dapat kita atasi bersama. Secara khusus pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga medis Tuhan yang berada di garda ke depan untuk menyembuhkan yang telah terkena pandemi COVID-19 Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa juga untuk para dokter-dokter ahli-ahli di fakultas kedokteran di semua universitas di Indonesia Tuhan. Terangilah akal dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka dapat segera menemukan vaksin untuk virus COVID-19 ini Tuhan, agar kami semuanya dapat terbebas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ini semuanya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat terus beribadah Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Secara khusus Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk majelis sinode Tuhan. Berkatilah dia Tuhan dalam masa-masa pandemi saat ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, jemaat sektor 1, 2, 3, dan 4 Tuhan. Jemaat-jemaat Solo Gracia Bogor Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari pandemi corona Tuhan, agar mereka semua selalu dalam keadaan baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, dan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ini semuanya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa syukur kami. Perkenankanlah Tuhan menyempurnakan sesuai kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 379 bait 1 dan 7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.